Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring bahasa Inggris di semester genap. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya di dalam pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan apa yang saya sampaikan bisa kamu terima dengan mudah dan faham. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran ini. Kita akan mempelajari tentang jenis tag, yaitu tag report. Di dalam tag report ini, tag ini membicarakan tentang sesuatu yang memang benar-benar terjadi kemudian dilaporkan. Itu namanya report tag. Di dalam slide yang saya berikan ini, kita membicarakan what an amazing word. Apa maksudnya? Itu adalah keajaiban dunia. Intinya di dalam report tag itu atau what's on this chapter, apa yang kita bahas di dalam chapter ini. Di sini kita akan membicarakan tentang identifying the structure of a report tag. Kemudian dilanjut dengan identifying the function of a report tag. Jadi mengidentifikasi struktur report tag dan mengidentifikasi fungsi report tag itu apa. Nah, di dalam kedua itu adalah writing a report tag. Laporan, ya, tulisan yang membicarakan tentang laporan sesuatu hal yang memang terjadi. Nah, di dalam report tag itu maksudnya a report tag gives information about something, animal, natural, phenomena, plant, ya, plants, etc. Jadi di depan tadi Bu Nur sudah mengatakan bahwa report tag itu adalah melaporkan sesuatu hal yang memang benar-benar terjadi. Jadi seperti yang dikatakan di report tag number 1 is a report tag gives information. Jadi report tag itu memberikan informasi about something, tentang sesuatu hal. Sesuatu hal itu apa saja? Bisa animals, bisa natural, bisa fenomena, bisa plants, etc. dan lain-lain. Kemudian number 2, the generic structure. What is the generic structure? The generic structure itu adalah susunan. Susunan di dalam report tag itu meliputi 1, title. What is a title? Title is tell about the information report will be about. Jadi title itu adalah judul tentang apa yang diceritakan di dalam report tag itu, membahas tentang apa. Kemudian selain title itu adalah general statement atau or identification. Itu tentang apa? General statement is it classifies and names the classes of things that are being described. Jadi ini mengklasifikasi mulai dari nama kelas suatu benda tersebut yang akan dideskripsikan. Kemudian number 3 is description. What is description? Description is it gives important facts or features, part, qualities, habit, or behavior about the subject.
Jadi description itu adalah gambaran. Yang penting sekali yang diberikan di dalam repotek terkait dengan bagian, mutu, kebiasaan dalam suatu benda tersebut. Nah, inilah yang disebut generic structure. Di dalam repotek itu, kita di sini juga akan membahas tentang comparison degrees. Ya, comparison degrees ini adalah terkait dengan adverb. What does adverb? Adverb adalah kata keterangan. Nah, adverb itu maksudnya apa? I used to compare the way people or animals do things. Jadi adverb itu adalah digunakan untuk membandingkan, ya, membandingkan cara orang tersebut atau animal untuk melakukan sesuatu. Atau you use more to make the comparative form and most to make the superlative form. Atau kamu juga bisa menggunakan kata more untuk membuat suatu perbandingan yang dalam tingkat lebih. Tetapi kalau yang tingkat paling itu namanya superlatif, kita bisa memakai kata most. For example, contoh di bagian ini. Nanti kamu akan saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan adverb ini, ya, tentang degrees ini, ya. Jadi adverb itu that's don't end with ly, you add er. Jadi adverb itu tidak mempunyai akhiran dengan kata ly, tetapi kamu menambahkan kata er. Itu namanya bentuk komparatif, ya. Kalau est itu untuk bentuk superlatif. Ini pelajaran kelas 8 sudah kita ajarkan, kita hanya mereview aja. For example, ya, kata fast kalau dibentuk komparatif akan menjadi faster, kalau dibentuk superlatif akan menjadi the fastest. Nah, itu anak-anak, pembelajaran hari ini kita membahas tentang sebuah repotek. Lantas contoh dari bacaan repotek itu bagaimana? Bisa kita bicarakan untuk minggu depan. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, tolong apa yang sudah saya tampilkan di slide demi slide, tolong itu dicatat di buku catatan kamu. Sehingga sewaktu nanti kita ada pembelajaran tatap muka, pasti saya akan mengecek buku catatan kamu satu persatu. Untuk minggu ini saya tidak memberikan tugas kepada kamu berupa latihan soal, tetapi tugas yang saya berikan adalah mencatat, write each of slide. Kamu harus mencatat setiap slide yang sudah saya tampilkan. Paham ya anak-anak? Setelah pembelajaran ini saya tidak akan menerima pertanyaan, Bu, tugasnya apa? Itu salah besar. Berarti kamu tidak mengikuti pembelajaran daring mulai dari awal. Ingat, ini di Facebook. Facebook itu sewaktu-waktu bisa kamu ulang lagi, dan itu tidak akan hilang. Tolong kamu perhatikan, kamu sudah kelas 9 yang nanti sekolah akan memberikan tes akhir sebagai ujian nanti, yang menyelenggarakan sekolahan sendiri dan yang menentukan sekolahan sendiri. Bagaimana karakter kamu, bagaimana sikap kamu, bagaimana kamu menerima pembelajaran dan mengfollow up pembelajaran tersebut. Saya tidak ingin terjadi hal-hal yang seperti di semester ganjil. Di semester ganjil banyak sekali siswa-siswi saya, khususnya kelas 9 mulai dari 9A sampai 9H, yang tidak pernah mengumpulkan tugas. Camkan itu. Untuk semester genap mohon maaf,
Kalau sampai deadline waktu yang saya berikan saat saya memberikan tugas kepada kamu, kamu belum mengerjakan, maka kamu akan saya panggil lewat panggilan BP atau dari wali kelas atau di grup kelas tugas. Kamu akan saya datangkan ke sekolah dan harus mengerjakan di sekolah, akan saya pantau hal tersebut. Maka dari itu anak-anak tetap semangat, berdoa semuanya supaya pembelajaran daring ini bisa selesai dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita bisa bertemu langsung dengan guru, kita bisa bercakap-cakap dengan teman, kita akan menanyakan hal-hal yang tidak jelas kepada guru langsung. Saya tidak menutup kemungkinan bila kamu tidak jelas, mohon kamu bisa datang ke sekolah menemui saya, pasti nanti akan saya jelaskan. Ya, di sini sudah saya beritahu, saya tidak akan menerima laporan dari wali murid yang mengatakan setiap ditanya orang tua, sudah selesai tugasnya, sudah, tapi ternyata buktinya tidak ada sama sekali. Data saya tetap komplit, tetap saya tulis bila anak tersebut mengerjakan atau tidak. Saya ulangi lagi, untuk minggu ini tugas yang saya berikan hanya mencatat. Please write off each slide. Hanya mencatat setiap slide yang saya berikan lewat Facebook di buku catatan kamu. Jelas ya anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah supaya apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kamu dan kamu mudah untuk memahaminya. Kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.